Halo friend-friend semua, selamat datang di Fasya Studio. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur film 2001 A Space Odyssey yang dirilis pada tahun 1968 dan memiliki rating IMDb 8,3. Film ini disutradarai oleh Stanley Kubrick yang mempunyai ciri khas sinematografi yang unik dan memukau. A Space Odyssey dibagi menjadi 4 cerita yang berbeda satu sama lain, dengan batu monolit sebagai penghubungnya. Batu ini yang akan menyebabkan evolusi pada manusia. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, karena Fasya Studio akan menceritakan film-film yang membuat Anda mind-blowing, sehingga mudah untuk Anda mengerti. Langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita pertama yaitu permulaan hidup manusia. Cerita ini difokuskan kepada aktivitas kera-kera. Diperlihatkan pemandangan bumi yang masih gersang dan belum ada kehidupan manusia. Pagi pun menjelang, dan tiba-tiba di depan para kera muncul sebuah batu berbentuk persegi panjang. Awalnya mereka ketakutan, namun mereka pun berani untuk memegang batu tersebut. Cerita dilanjutkan dengan melihat kera-kera tersebut mulai menggunakan tulang sebagai senjata, memburu hewan lain, menjadi omnivora, dan bertindak seperti layaknya manusia. Lanjut ke cerita yang kedua. Tahun 2001, kehidupan manusia sudah modern dengan adanya pesawat luar angkasa. Di dalam pesawat tersebut, terdapat tokoh bernama Dr. Haywood. Setelah itu, pesawat luar angkasa tersebut sampai di stasiun luar angkasa. Di sana Dr. Haywood menelpon anaknya yang berada di bumi. Dari percakapan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa tujuan Dr. Haywood adalah untuk menuju bulan. Kemudian Dr. Haywood bertemu dengan teman-temannya. Temannya memberitahu Dr. Haywood agar tidak berangkat ke bulan, karena terdapat rumor bahwa di sana sedang terjadi wabah, dan takut jika Dr. Haywood ke sana, wabah tersebut dapat menyebar ke stasiun luar angkasa. Akan tetapi Dr. Haywood tidak mempedulikan hal tersebut dan memutuskan untuk tetap berangkat menuju bulan. Akhirnya Dr. Haywood sampai di bulan. Diperlihatkan bahwa di bulan sudah terdapat fasilitas yang canggih. Sesampainya di bulan, Dr. Haywood berkumpul dengan para petinggi organisasi luar angkasa. Di pertemuan ini, Dr. Haywood memberikan penghargaan atas penemuan mereka di bulan. Penemuan tersebut merupakan kemajuan paling signifikan dalam sejarah ilmu pengetahuan. Mengenai wabah di bulan, ternyata itu rumor yang dibuat agar penemuan tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Setelah pertemuan tersebut selesai, Dr. Haywood menaiki pesawat untuk menuju ke lokasi penemuan. Di dalam pesawat tersebut dijelaskan bahwa mereka menemukan batu monolit yang terkubur 40 kaki di bawah permukaan bulan, yang menyebabkan gravitasi bulan melengkung. Batu tersebut bukan sebuah meteor, dan mereka meyakini bahwa batu tersebut sengaja dikubur 4 juta tahun yang lalu. Pesawat pun sampai di lokasi penemuan. Ternyata, penemuan tersebut adalah batu monolit yang sama yang ditemukan oleh para kera di bumi pada masa lalu. Setelah Dr. Haywood memegang batu tersebut, tiba-tiba terdengar suara bising dan cerita pun berlanjut. Cerita ketiga, yaitu misi untuk pergi ke planet Jupiter, tepatnya 18 bulan setelah cerita kedua selesai. Diperlihatkan pesawat luar angkasa yang sedang dalam perjalanan menuju planet Jupiter. Di pesawat tersebut terdapat 6 kru, yaitu Dave sebagai komandan, Frank sebagai wakil, 3 orang yang sedang hibernasi, dan satu lagi merupakan komputer yang sangat cerdas dengan tingkat keakuratan 100%, yaitu HAL 9000. Komputer ini dapat mengendalikan semua peralatan di pesawat, dan juga komputer ini memiliki emosi serta perasaan. HAL memberitahu Dave bahwa terdapat kerusakan pada bagian pemancar gelombang. Kemudian, Frank keluar dari pesawat tersebut menggunakan pot untuk mengganti bagian yang rusak. Setelah itu, Dave dan Frank mengecek unit yang rusak tersebut. Dan ternyata,
Tidak ada kerusakan pada unit tersebut. Konflik mulai timbul pada cerita ini. Dave dan Frank merasa ada yang salah dengan Hal. Mereka akan memastikan apakah analisis Hal salah atau tidak dengan mengganti kembali unit pemancar tersebut. Jika ternyata unit tersebut tidak rusak, Dave dan Frank akan memutuskan kendali Hal atas pesawat tersebut. Ternyata, percakapan mereka didengar oleh Hal. Saat Frank kembali mengganti unit pemancar, Hal mengendalikan pod, sehingga Frank terlempar keluar angkasa. Melihat kejadian tersebut, Dave berencana menolong Frank dengan menggunakan pod. Saat Dave keluar pesawat, Hal membunuh 3 orang kru yang sedang hibernasi dengan mematikan suplai oksigen mereka. Setelah berhasil menangkap Frank, Dave kembali ke pesawat. Akan tetapi, Hal tidak membuka pintu pesawat dan tidak membiarkan Dave masuk. Akhirnya, Dave membuang Frank dan berusaha masuk melalui pintu darurat. Karena pintu darurat kecil, Dave melompat keluar dari pod dan akhirnya Dave pun bisa masuk ke dalam pesawat. Dave mengetahui bahwa Hal sudah tidak beres, dan Dave akan memutuskan kendali Hal atas pesawat. Pada adegan ini, emosi Dave disajikan hanya dengan suara nafas Dave. Adegan ini menjadikan suasana luar angkasa menjadi mencekam. Setelah Hal dimatikan, sebuah rekaman tiba-tiba menyala. Pada rekaman tersebut dijelaskan mengapa mereka dikirim ke planet Jupiter. 18 bulan yang lalu, bukti pertama kehidupan cerdas di luar bumi telah ditemukan, yang tidak lain adalah batu monolit yang ditemukan di bulan. Batu tersebut memberikan sinyal kepada manusia agar melakukan ekspedisi ke planet Jupiter. Cerita pun berlanjut. Cerita keempat, yaitu Jupiter dan semesta yang tiada batas. Scene memperlihatkan pesawat yang sudah dekat dengan planet Jupiter. Di dalam pesawat tersebut, hanya tersisa Dave seorang. Ternyata, di orbit planet Jupiter, terdapat batu monolit yang ketiga. Pesawat Dave mengikuti batu tersebut dan tiba-tiba, pesawat tersebut masuk ke dimensi lain melalui gerbang dimensi. Pada adegan ini kita diperlihatkan bagaimana menakjubkannya galaksi-galaksi yang unik dan juga diperlihatkan bagaimana dimensi dari kehidupan yang cerdas yang tidak dimengerti oleh manusia. Akhirnya Dave pun tersadar dan sudah berada di sebuah ruangan. Umur Dave menjadi lebih tua terlihat dari wajahnya yang berkeriput. Di ruangan tersebut, Dave melihat dirinya yang lebih tua sedang minum bir. Dave yang lebih tua tidak sengaja menyenggol gelas yang akhirnya pecah. Ketika melihat ke kasur, Dave yang sudah tua melihat dirinya yang sudah sekarat. Dave yang sudah sekarat mengangkat tangan kanannya, dan ternyata di depan Dave ada batu monolit yang keempat. Ketika scene berpindah, Dave berubah menjadi bayi yang diselimuti cahaya. Kemudian diperlihatkan bayi yang merupakan Dave tersebut bergerak menuju bumi. Dan film pun tamat. Film yang sangat membingungkan. Bukan channel Fasha Studio jika membuat Anda bingung, jadi saya akan menjelaskan secara rinci apa yang terjadi menurut pemahaman saya. Pada film ini, batu monolit merupakan teknologi yang sangat tinggi dari kehidupan cerdas di luar bumi. Batu monolit pertama ditemukan oleh para kera, yang menyebabkan kera-kera itu dapat menggunakan tulang sebagai senjata dan mulai bersifat seperti manusia. Sampai akhirnya, kera tersebut berevolusi menjadi manusia yang dapat membuat pesawat untuk menuju ke bulan. Di bulan, mereka menemukan batu monolit yang kedua.
Batu ini mengarahkan sinyal agar manusia pergi ke planet Jupiter. Batu monolit ini menyebabkan manusia dapat membuat komputer yang dapat berpikir serta mempunyai perasaan, yaitu HAL 9000. Di sekitar orbit Jupiter, Dave menemukan batu monolit yang ketiga. Batu ini membuat Dave memasuki dimensi lain, yang merupakan dimensi dari kehidupan cerdas. Dimensi ini tidak dimengerti oleh manusia, hingga akhirnya Dave sampai di sebuah ruangan dengan wajah yang sudah menjadi tua. Di ruangan tersebut, digambarkan bagaimana siklus kehidupan Dave yang menjadi lebih tua, hingga akhirnya sekarat. Di akhir hidupnya, Dave melihat batu monolit yang keempat. Batu ini membuat Dave yang sudah sekarat menjadi lahir kembali sebagai bayi yang diselimuti cahaya. Bayi tersebut kemudian dikirim kembali ke bumi, yang berarti akan ada era baru di bumi yang berisi manusia dengan kecerdasan yang lebih tinggi. Ini merupakan cerita yang saya tangkap. Ada juga yang merepresentasikan monolit ini sebagai entitas Tuhan yang membimbing manusia dari kera hingga dapat ke planet Jupiter. Meskipun film A Space Odyssey rilis tahun 1968, akan tetapi film ini mempunyai sinematografi yang sangat keren banget dan mempunyai visual yang sangat detail. Film ini mempunyai alur cerita yang sangat lambat dan seakan-akan tidak mempunyai plot. Akan tetapi, dapat diimbangi dengan suasana yang sangat mencerminkan kehidupan di luar angkasa, sehingga kita seakan-akan menjadi si tokoh. Menurut sebagian orang, film ini terasa membosankan. Akan tetapi, sebagian orang juga menyebutkan bahwa film ini merupakan masterpiece dan menjadi cikal bakal film lain bertema luar angkasa seperti Star Wars dan Star Trek. Sekian video kali ini dan sampai bertemu di video selanjutnya.